Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Yusra Trisandi, selaku Ketua Kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan sejarah tentang pemberontakan PKI di Madiun. Adapun 4 poin penting yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama, latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Yang kedua, faktor-faktor penyebab pemberontakan PKI di Madiun. Yang ketiga, jalannya pemberontakan PKI Madiun. Dan yang keempat, akhir dan penyelesaian dari pemberontakan PKI Madiun. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Andireni Agrani Kahar. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andireni Agrani Kahar. Di sini saya akan membacakan latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun adalah sebuah konflik PKI di Madiun dengan pemerintahan Indonesia yang terjadi pada 18 September 1948. Pemberontakan PKI merupakan bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Menurut situs resmi Kemendikbud, PKI Madiun diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Muso. PKI di Madiun muncul dengan tujuan yang kuat serta memiliki beberapa latar belakang. Berikut ini peristiwa yang melatar belakangi PKI Madiun tahun 1948. 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Reville atau perjanjian ini disebut yang sangat merugikan negara Indonesia. Pasalnya, berdasarkan Perjanjian Reville, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Amir Syarifuddin, Perdana Menteri, saat itu bertindak sebagai wakil Indonesia dalam perundingan dan membubuhkan tanda tangannya. Karena hasil perundingan justru banyak merugikan Indonesia, kekuasaan politik Amir semakin melemah. Akibatnya, kabinet pimpinannya Amir Syarifuddin jatuh dan kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan lain sebagainya. Saya Andi Saharudin akan melanjutkan materi tentang latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Yang kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Muso mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Bersama mereka bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 3. Propaganda terhadap Perdana Menteri selanjutnya. Faktor pendorong lain pemberontakan PKI Madiun adalah adanya propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Hatta. Kabinet Hatta membuat program kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA untuk pengembalian 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan anggaran. Saya Sarsa Sabila akan melanjutkan materi tentang latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Yang keempat, ketidaksukaan PKI dengan Kabinet Muhammad Hatta. PKI tidak menyukai penunjukan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri baru karena menganggapnya sebagai pemimpin yang tidak sepenuhnya mendukung perjuangan kaum buruh dan petani, serta cenderung bersikap moderat. Ketidaksukaan PKI terhadap Muhammad Hatta pun akhirnya mendorong mereka untuk memperjuangkan posisi politik yang lebih kuat dalam pemerintahan. Yang kelima, menjadi musuh sebagai presiden. PKI ingin memanfaatkan pemberontakan ini sebagai langkah menuju perubahan sistem politik yang lebih radikal. Pasalnya, PKI memiliki tujuan jangka panjang yang mencakup ambisi untuk menjadikan musuh tokoh PKI yang berpengaruh sebagai Presiden Indonesia. Selain itu, PKI juga menginginkan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri untuk mengamankan kepentingan mereka di pemerintahan. Baik, saya Dewi Puspitasari akan melanjutkan materi latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Yang keenam, menjadikan PKI sebagai partai penguasa. Pemberontakan di Madiun juga menjadi sarana bagi PKI untuk mengambil alih kendali politik di Indonesia.
Untuk menggalang kekuasaan, PKI berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai partai penguasa. Di samping itu, mereka juga ingin menguasai aparatus negara dan memengaruhi kebijakan nasional sesuai dengan agenda komunis mereka. Latar belakang pemberontakan PKI di Madiun pada 19 September 1948 adalah hal yang kompleks. Pemberontakan tersebut menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan kompleksitas dan ketegangan dalam dinamika politik pada masa itu. Hai teman-teman, saya Suharni Widyastuti akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya pemberontakan PKI Madiun. 1. Kekecewaan atas perundingan Renville. 2. Kekecewaan atas rasionalisasi jumlah pasukan TNI. 3. Pasutan dari Musso yang baru kembali dari Uni Soviet. Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada tanggal 18 September 1948. Berpusat di wilayah sekitar Madiun, Jawa Timur. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Aksi ini merupakan reaksi terhadap hasil perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolak rasionalisasi jumlah prajurit TNI karena dapat mengurangi jumlah kadar PKI di TNI. Akibat perjanjian ini, kelompok kiri yang menentang perjanjian Renville dan nasionalisasi TNI membentuk Front Demokrasi Rakyat PDR pada tanggal 28 Juni 1948, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Saya Andi Arjuna Potodongi ingin melanjutkan materi tentang faktor-faktor terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Pada 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948, dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Para pemberontak merebut kendali atas kota Madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mendirikan pemerintah Front Nasional Daerah Madiun. Salah satu korban pemberontakan PKI di Madiun ini adalah Gubernur Jawa Timur, R.M. Suryo, dan Dr. Pejuang Kemerdekaan, Dr. Mawardi. Pemerintah Indonesia mengatasi pemberontakan PKI di Madiun dengan mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin Jenderal Abdul Haris Nasution dan Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan jalannya pemberontakan PKI Madiun. Jalannya pemberontakan PKI di Madiun, pertempuran terbuka antara kekuatan bersenjata yang pro PKI dan pro pemerintah Republik Indonesia. Mulai terjadi pada September tahun 1948 di Surakarta. Pasukan pemerintah berhasil memukul mundur para pendukung PKI. Para pendukung PKI tersebut kemudian mengungsi ke Madiun. Mereka bergabung dengan kesatuan pro PKI lainnya untuk menghadapi serangan pasukan pemerintah. Menjelang pertengahan September tahun 1948, PKI semakin mematangkan persiapannya di Madiun. Pasukan tempur ditempatkan di beberapa daerah seperti Serang, Ponorogo, dan Ngawi. Kekuatan pasukan tempur ini diperkirakan 12 batalion. Puncak gerakan PKI terjadi pada 18 September 1948 yang ditandai dengan berdirinya Front Nasional. Pembentukan Front Nasional bertujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Selain itu, Musso menyerang pemerintah dengan menyatakan bahwa Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris. Musso menyatakan pemerintah hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Menanggapi pernyataan Musso tersebut, pada 19 September 1948, Presiden Soekarno melalui siaran radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Musso dengan PKI-nya atau Soekarno-Hatta. Peristiwa itu memicu konflik bersenjata antara pendukung PKI dan pendukung Republik Indonesia. Sejak saat itu, PKI berhasil menguasai Madiun. PKI juga mengganti aparatur pemerintah dengan tokoh-tokoh pro PKI. Konflik bersenjata ini kemudian disebut dengan Madiun
Afaiz. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir dan penyelesaian pemberontakan PKI Madiun. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September tahun 1948 dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumorto sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, musuh berhasil ditemukan dan ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Guna menghindari konflik dengan TNI, FDR atau PKI pun mundur ke pegunungan. Di bawah komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka setelah tahu bahwa desa itu sudah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono yang dipimpin oleh Mayor Sabaruddin. Pada tanggal 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 orang dan musuh berhasil ditembak mati pada 31 Oktober tahun 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Sebulan kemudian, 29 November, Joko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap. Sementara itu, Amir juga menghadapi nasib yang sama. Ia ditangkap pada 4 Desember tahun 1948. Pemberontakan berhasil dipadamkan saat Amir, Maruto, Joko, Suripno, dan FDR lain yang tertangkap dieksekusi pada tanggal 19 Desember 1948. Perkiraan korban dalam peristiwa ini sejumlah 24.000 orang, 8.000 diantaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12 di Ponorogo. Upaya penyelesaian pemberontakan PKI di Madiun adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menetapkan Jawa Timur sebagai daerah istimewa yang dipimpin oleh gubernur militer. 2. Kolonel Abdul Haris Nasution ditunjuk pemimpin operasi penumpasan di Jawa Timur pada tanggal 20 September tahun 1948. 3. TNI mengarahkan tentara dari Divisi 3 Siliwangi. 4. TNI melakukan pengejaran dan berhasil menembak mati musuh yang melarikan diri. Tahun 1948, terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, tepatnya di kota Madiun, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai sejarah pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada hakikatnya, pemberontakan PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik antar beberapa partai di Indonesia. Akar dari pertentangan ini ialah Perjanjian Renville, di mana wakil dari Indonesia yang menandatangani Perjanjian Renville ialah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan Perjanjian Renville ternyata telah merugikan pihak Indonesia, sehingga PNI dan Masyumi menentang keras Perjanjian Renville. Akibatnya, kedua partai besar ini menarik menteri-menterinya dari Kabinet Amir, dan Amir pun melepas posisinya sebagai Perdana Menteri. Kemudian, atas perintah Presiden, Hatta menggantikan posisi Amir dan membentuk kabinet baru. Dalam kabinet Hatta, anggota Partai Sosialis milik Amir tidak kebagian kursi, karena Amir menuntut terlalu banyak kursi penting yang tidak mungkin diterima oleh partai lainnya. Disinilah awal mula Partai Sosialis menjadi oposisi pemerintahan, dan kemudian pecah menjadi dua, yaitu pengikut Amir yang menentang pemerintah dan pengikut Syahrir yang mendukung pemerintah. Kemudian Syahrir dan pengikutnya membentuk partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia atau PSI, sebagai partai pendukung pemerintah. Untuk menambah kekuatan sebagai oposisi, Amir membentuk suatu front dengan partai oposisi lainnya, yaitu PKI, Partai Buruh, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, yang kemudian front ini diberi nama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dengan kekuatan barunya, Amir bersama kelompoknya berusaha merebut kunci kabinet dengan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran.
agar Kabinet Hatta dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yang meliputi buruh, tani, dan pemuda. Dalam aksinya mereka juga kerap melakukan adu domba, sehingga timbul kubu-kubu yang saling bertentangan di dalam masyarakat. Bahkan mereka juga memprovokasi para buruh agar melakukan pemogokan kerja seperti yang terjadi di perkebunan Delangu. Sedangkan di pihak pemerintah, walau berada dalam tekanan, Kabinet Hatta terus melakukan program pemerintahan. Salah satu program pemerintahan ialah program rekonstruksi rasionalisasi atau program RERA. Program ini akan mengurangi jumlah 350.000 tentara dan 400.000 laskar menjadi 160.000, yang kemudian akan dikikis lagi menjadi 57.000 prajurit reguler. Program RERA mendapat banyak protes dari berbagai pihak yang dirugikan, termasuk FDR. Dan dalam pelaksanaannya, program ini juga menimbulkan kegaduhan di kalangan militer, sehingga FDR memanfaatkan program RERA sebagai alat untuk mempengaruhi kalangan militer agar berada di pihaknya. Di saat kondisi politik Indonesia yang semakin panas, datang pula Musso yang sudah hampir 23 tahun berada di Rusia. Di Indonesia dengan cepat Musso menarik simpati kaum komunis dan membawa politik jalan baru pada gerakan komunis Indonesia. Dalam politik jalan baru Musso, diadakan fusi 3 partai anggota FDR, yakni PKI, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Sosialis menjadi satu partai saja dengan nama PKI, yang kemudian PKI hasil fusi ini direncanakan akan memimpin revolusi dalam mendirikan pemerintahan Front Nasional sebagai bentuk anti-imperialis. Tanggal 30 Agustus 1948, Musso diangkat menjadi ketua PKI dan pada tanggal 9 September 1948, PKI Musso mengirim surat kepada Masyumi dan PNI untuk melakukan perundingan tentang usulan pembentukan Komite Front Nasional. Namun, usulan PKI ini ditolak karena adanya perbedaan besar dari segi politik dan perjuangan. Penolakan ini tidak membuat Musso patah semangat. Bahkan, untuk menyebarkan gagasannya, dia bersama kelompoknya berencana menguasai daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rencana ini diawali dengan adu domba kalangan militer di Surakarta, sehingga timbul ketegangan, saling culik, saling bunuh dan saling tuduh, bahkan kontak senjata terjadi di antara kesatuan-kesatuan militer, terutama antara Divisi Siliwangi versus Divisi Penembahan Senopati. Kekacauan di Surakarta ini berhasil memancing perhatian pemerintah. Di saat pemerintah berusaha memulihkan kondisi Surakarta, PKI menuju arah timur dan berusaha menguasai kota Madiun. Gerakan berontak PKI ini dimulai dari jam 3 pagi hingga berhasil merebut kota Madiun sepenuhnya pada jam 7 pagi. Kemudian mereka memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun bukan terjadi karena kebetulan atau karena adanya peluang, melainkan pemberontakan ini sudah direncanakan jauh sebelumnya. Banyak korban berjatuhan karena pemberontakan ini, diantaranya adalah pejabat, aparat, guru, wartawan, serta para kiai, ustadz, dan para santri yang sebenarnya tidak tahu tentang perpolitikan Indonesia saat itu. Tersebutlah Musso Manowar atau Munawar Musso alias Musso dan Alimin bin Prawirodirjo. Pada tanggal 25 Desember tahun 1925, para pemimpin PKI mengadakan pertemuan kilat di daerah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu mereka membahas aksi berupa pemogokan hingga angkat senjata yang bakal dilakukan oleh kaum tani serta buruh. Tujuannya ialah melancarkan aksi pemberontakan di seluruh Nusantara kepada pendudukan Belanda yang masa itu masih menguasai Indonesia. Rencana itu lantas harus disampaikan kepada Wakil Komunis Internasional atau Komitren yang berada di Singapura. PKI lantas mengirim Alimin dan Musso ke Singapura untuk menyampaikan rencana tersebut. Komitren di Singapura menindaklanjuti rencana pemberontakan tersebut dengan memberangkatkan keduanya ke Moskow, Uni Soviet kala itu.
Rupanya sampai di sana, Musso dan Alimin langsung dihadapkan kepada pemimpin besar komunis saat itu, yaitu Stalin ketika di Moskow. Mereka berdua menerima mandat dari Stalin agar rencana pemberontakan dibatalkan dulu saja, serta mengubah cara kerja PKI menjadi bawah tanah dengan menyebarkan propaganda kepada Belanda. Akan tetapi Musso tetap nekat. Sekembalinya ke tanah air, ia melancarkan pemberontakan kepada Belanda di Batavia dan Sumatera Barat. Karena persiapan yang kurang matang, pemberontakan tersebut langsung ditumpas dan Belanda melarang adanya PKI lagi di Nusantara. Kemudian Musso dan Alimin ditangkap Belanda dan kemudian dipenjarakan. Setelah keluar dari penjara, Musso pergi ke Moskow pada tahun 1935. Hingga pada tanggal 11 Agustus tahun 1948, Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Musso kembali lagi ke tanah air untuk melakukan pemberontakan lagi dengan para militan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Sontak saja aksinya yang menginginkan terbentuknya Republik Soviet Indonesia dari pemberontakan PKI Madiun langsung mendapat respon keras dari militer. Divisi Siliwangi TNI tanpa menunggu waktu lama segera memberangus pemberontakan tersebut. Nasib Musso pun tak jauh-jauh dari kata apes setelah pemberontakan keduanya yang gagal tersebut. Ia dikepung oleh satu peleton tentara Siliwangi di Pacitan hingga ajal menjemputnya setelah dihadiahi timah panas oleh TNI saat Musso bersembunyi di kamar mandi pemandian umum. Setelah tewas ditembak, mayat Musso dibawa ke rumah sakit Ponorogo untuk diawetkan hingga akhirnya dibakar secara diam-diam. Itulah tadi sejarah pemberontakan PKI Madiun. Saya Dewi Puspitasari. Saya Suharni Widya Astuti. Saya Andi Arjuna Patodongi. Saya Andi Saharudin. Saya Yusra Turisandi. Saya Salsa Sabila. Saya Andirani Reni Kahar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.